Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ratnasari dari JGP Angkatan 11 Kota Malang kelas 167B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kegiatan diseminasi saya di sekolah dengan teman sejawat. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru di ruang kelas 1B pada kegiatan saya selaku calon guru penggerak. Di sini saya ada tugas tentang diseminasi tentang budaya positif. Jadi di sini nanti saya membagikan ilmu yang saya dapatkan selama 2 bulan ketika pembelajaran daring dan luring saat kegiatan JGP. Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang ada di setiap sekolah. Jadi setiap sekolah itu mempunyai budaya positif yang berbeda-beda. Nah, budaya positif ini mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak, menciptakan proses memerdekakan dirinya sendiri sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Konsep budaya positif itu ada 7, diantaranya yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol sebagai seorang guru, yang keenam keyakinan kelas, yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar itu adalah pembelajaran paradigma baru, yakni pembelajaran yang merancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sudah digaung-gaungkan ya dari Kementerian Pendidikan bahwa nantinya akan ada yang dinamakan pembelajaran diferensiasi. Nah, ini untuk peserta didik dengan kebutuhan yang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu guru pasti sudah tahu dan sudah memahami
Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebineka tunggal global, bergotong royong serta kreatif. Jadi anak-anak nantinya akan dibentuk seperti profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama disiplin positif ini ada dua menurut pendapat dari ahli. Yang pertama adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa mencapai kemerdekaan atau pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya kedisiplinan yang kuat. Karena kalau tidak ada kedisiplinan yang kuat, tidak akan ada terjadinya pembelajaran itu akan berjalan lancar. Jika tidak ada motivasi, jadi ada motivasi baik itu eksternal maupun internal dari dalam diri manusia. Nah, sedangkan dari motivasi eksternal itu berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ada dua dari Diana Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid. Jadi di sini disiplin positif itu membentuk murid menjadi pribadi yang paham tentang bentuk alasan mereka mengikuti suatu kegiatan sebagai motivasi terbangunnya intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini adalah contoh disiplin yang ada di sekolah kita. Tapi itu juga saya matchkan dengan disiplin yang ada di kelas saya. Yang pertama pastinya ada datang sebelum pukul 6.45. Kalau biasanya kita membuat keyakinan kelas itu biasanya datang tidak terlambat. Nah, di sini harus diperjelas datang tidak terlambat itu pukul berapa. Kemudian yang kedua melaksanakan piket kelas. Yang ketiga memakai seragam sesuai ketentuan. Sama dengan yang sudah dilakukan oleh dari Bapak Ibu kesiswaan. Kalau anak-anak melanggar disiplin yang ada di sekolah pastinya akan ada hukuman. Tapi hukumannya bukan berarti hukuman fisik, namun hukumannya adalah nantinya bisa merubah diri siswa itu memahami kalau saya salahnya seperti ini kira-kira apa yang saya lakukan. Kalau keyakinan kelas yang sudah saya gaungkan dengan Bapak Ibu guru saya di kelas, kalau saya melanggar kira-kira apa yang harus saya lakukan. Kemudian di situ juga ada budaya yang baru di sekolah kita, yaitu SPS, siram pakai siram. Kemudian ada zero waste. Berarti di sini seluruh siswa atau seluruh warga sekolah tidak boleh membawa makanan yang berbentuk plastik atau berbungkus plastik. Kemudian, nah, menurut Diana Gosen, motivasi hukuman dan penghargaan perilaku manusia itu ada 3 macam. Ya, Diana Gosen menyatakan 3 motivasi dari perilaku anak-anak. Kenapa melakukan pelanggaran dan sebagainya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasinya adalah hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, anak-anak melakukan disiplin positif itu hanya untuk biasanya Bapak Ibu guru itu ya, nanti kalau kamu rajin tak kasih ini, nanti kalau kamu pinter bisa jawab tak kasih kayak emoticon dan sebagainya. Jadi mereka hanya mengharapkan imbalan, melakukan sesuatu itu hanya mengharapkan imbalan. Memang benar ketika kita memberikan motivasi itu harusnya juga ada timbal baliknya. Kemudian yang ketiga, mereka menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri melalui nilai-nilai mereka yang dipercayai. Nah, ini adalah contoh dari motivasi atau hukuman penghargaan yang sering dilakukan oleh anak-anak. Coba Bapak Ibu perhatikan. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya yakin Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Ayo yang melanggar peraturan ini coba dicatat, menulis saya tidak akan melakukan lagi, datang terlambat, misalkan seperti itu sampai 10 kali. Ya,
karena terlambat atau hukuman menurut Bapak Ibu guru? Hukuman. Ada lagi? Ini bukan hukuman. Apa? Hanya satu isyarat bahwa kita harus lebih banyak benar. Memang lebih baik. Lebih baik? Itu kan PRPFB. Oh gitu ya. Kira-kira Pak Anam kalau ayo Arya Saka catat 10 kali saya tidak akan mengulangi lagi datang terlambat. Kira-kira itu sanksi atau konsekuensi atau hukuman kira-kira menurut Pak Anam? Itu bukan hukuman. Ya, bukan hukuman. Kita harus lebih banyak. Ya, ini adalah sanksi atau konsekuensi. Kalau saya datang terlambat, misalkan kesepakatan kelasnya apa, nah di situ. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali Pak Anam karena terlambat ada di sekolah. Mungkin Pak Anam dulu waktu sekolah pernah terlambat, kira-kira itu sanksi atau hukuman? Saya tidak pernah terlambat waktu sekolah itu tidak pernah. Oh, kerja. Berarti kira-kira kalau misalkan anggaplah Pak Anam terlambat, kira-kira itu sanksi atau hukuman Pak Anam? Pak Anam disuruh lari. Pak Anam disuruh lari? Itu bukan hukuman. Itu bukan hukuman. Kalau menurut dari Gosen itu adalah sebuah hukuman. Jadi hukuman sama sanksi atau konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu. Contoh nomor 3, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, biasanya anak-anak yang di kelas-kelas atas kalau yang pakai tip X itu biasanya coret-coret bangkunya. Nah, kira-kira itu apa? Apa Bu Lisa? Konsekuensi dari perbuatan mencoret, berarti dia harus membersihkan. Betul Bapak Ibu guru. Itu adalah konsekuensi. Ya, jadi konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan kesadaran diri dari anak-anak karena anak-anak melakukan kesalahan yang melanggar disiplin positif yang ada di kelas. Kemudian ini ada keyakinan kelas. Nah, kalau dari Bapak Ibu guru pasti sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, dirubah yang sekarang adalah keyakinan kelas. Jadi suatu saat anak-anak itu membuat kesalahan, maka ketika kita mengkonfirmasikan kayak kemarin terjadi perkelahian sampai ada yang sobek, itu kita harus mengembalikan ke keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu guru buat di dalam kelasnya masing-masing. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya itu ranahnya kalimat positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas ini sudah sesuai atau belum, itu kita tinjau kembali seperti visi misi yang ada di sekolah kita. Nah, ini ya contoh dari keyakinan. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini adalah merupakan bentuk tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti itu keyakinan kelas yang ada di dalam kelas, yaitu saling menghormati antar sesama. Kemudian yang ketiga, hadir tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran. Itu adalah menghargai orang lain dengan komitmennya yang ada di dalam kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti di sini adalah keyakinan kelas yang bersifat adalah saling menghormati dan keamanan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Ini biasanya ada di siswa SMP dan SMA, tapi siswa SD pun bisa juga dilarang merokok. Nah, bisa jadi kan dulu juga pernah kejadian waktu dulu ada yang membawa rokok. Nah, karena memang perkembangan zaman anak-anak ini sudah luar biasa, sehingga Bapak Ibu memang harus lebih perhatian kepada anak-anak. Kemudian, nah ini contoh dari keyakinan kelas yang ada di kelas saya, di kelas 4.
yaitu yang pertama siswa hadir atau datang tepat waktu pukul 6.45. Nah, konsekuensi dari keterlambatan di situ, kalau yang dulu adalah di kelas yang dulu itu anak-anak menyanyikan lagu daerah, terserah menyanyikan lagu daerah. Jadi kalau terlambat itu berdiri dulu di depan kelas sampai berdoa selesai, baru kira-kira kamu nyanyikan apa hari ini. Jadi ditanya seperti itu. Kemudian kalau piket kelas di situ, kalau dia tidak datang lebih awal atau terlambat di pagi hari, siangnya konsekuensinya adalah dia piket sendiri, Bapak Ibu Guru. Itu juga sudah disepakati oleh anak-anak. Jadi bukan saya yang membuat sendiri. Kemudian wajib memakai seragam. Nah, sesuai ketentuan termasuk dari yang ada di kesiswaan ya, kewajibannya. Kemudian di sini yang terakhir ini ada, pastikan membawa semua buku pembelajaran, bahkan alat tulis dan lain sebagainya. Konsekuensinya di situ, jika tidak membawa perlengkapan atau tertinggal, maka harus telepon dengan orang tua. Jadi teleponnya lewat handphone saya. Kemudian mau nggak mau, suka tidak suka, orang tua harus mengantarkan barang yang tertinggal. Dan untuk keyakinan kelas itu, saya yakin Bapak Ibu Guru juga pasti sudah menginformasikan kepada Bapak Ibu Wali Murid. Jadi Bapak Ibu Wali Murid akan tahu konsekuensinya jika saja dengan kebutuhan dasar siswa itu ada 4. Menurut William Glasser atau Choice Theory ada ya. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, anak-anak itu pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Nah, contoh di sini ada sebuah contoh dari kebutuhan dasar. Bimo seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya. Tingkahnya menurut Bu Guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Jadi identifikasi dari pemenuhan kebutuhan Bimo itu seperti di sini. Nah, ini ada yang kedua lagi. Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Tiba-tiba sepulang sekolah menangis mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Nah, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda kira-kira? Dia bercerita kepada orang tuanya. Kira-kira kebutuhan apa? Tadi ada 5, ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kira-kira apa Bapak Ibu Guru? Kasih sayang, diperhatikan ya. Mungkin dia mencari perhatian. Nah, ini juga ada lagi. Umur Dimas genap umur 17 tahun. Kadang anak-anak itu belum umur 17 tahun sudah suka nyetir sepeda dan mobil. Kira di situ dia setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia senang sekali. Akhirnya dia bisa berlatih menyetir mobil. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, dia menjawab dalam percakapan dengan orang tuanya bahwa menyetir mobil itu seru. Berarti dia punya kebutuhan dasar apa berarti? Kesenangan. Betul Bapak Ibu. Nah, ini dari kegiatan yang kelima adalah restitusi. Jadi 5 posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Jadi Bapak Ibu guru dulu pasti juga sering melakukan itu, termasuk saya. Contoh seperti ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal dengan ucapan, misalkan, oh anjay arek gak pinter iki. Nah, oh memang anak gak pinter ketika mereka melakukan pelanggaran. Nah, guru yang menerapkan posisi ini
biasanya akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas ya, nanti kamu catat sama Bu Guru. Kemudian yang kedua, waduh kamu kok selalu ingatan anak-anak itu kuat. Kemudian di sini posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Contoh kalimatnya begini, Bu Dewi sangat kecewa sekali pada kamu hari ini. Hari ini kamu kok bisa berantem dengan temanmu di jam pelajaran guru lain. Padahal kalau di jam pelajarannya Bu Dewi ada tidak. Tapi ketika Bu Dewi keluar dari kelas, kamu ada yang jaranan, ada yang ya anak-anak biasanya seperti itu. Nah, di sini murid di sini contoh. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan hari ini di sekolah? Nah, di sini kita membuat murid itu akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya karena dianggap bahwa mereka gagal dalam atau tidak sanggup merukunkan teman-temannya. Kemudian di sini sebagai teman, nah biasanya saya yakin bapak ibu guru ada yang seperti itu. Kalau saya biasanya yaitu tadi sebagai seorang penghukum, itu kalau saya dengan nada suara saya yang tinggi biasanya kalau saya sedang ada anak murid saya yang bertengkar. Bapak ibu ada yang seperti ini, pasti Bu Lilin itu seperti ini kalau menurut saya. Nah, ayo bantulah bapak ibu guru. Ayo ingat, ya kali ini tidak apa-apa, namun lain kali jangan diulangi ya nak. Nah itu biasanya kalau saya yang tahu itu Bu Lilin sama Bu Belida. Kalau fraksi saya bagaimana? Kemudian nanti Bu Ani, bagaimana ya nak, kemarin kamu sudah janji pada bapak ibu guru bukan, kalau kamu tidak akan terlambat lagi. Nah biasanya itu. Nah, murid di sini akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Itu termasuk dampak positif. Jadi nanti ketika anak-anak naik kelas pasti akan diingat. Tapi setiap bapak ibu guru itu punya versinya masing-masing. Namun, nah ini ada yang jadi pemantau juga. Apa memantau itu di sini berarti dia posisinya sebagai seorang guru adalah menerapkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan dari pelanggaran disiplin positif. Contoh, Adi, tahukah kamu ini jam berapa ya? Kita mulai pembelajaran jam berapa Adi? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit loh ini. Apakah kamu mengerti konsekuensinya jika terlambat? Adi pasti jawab, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas yang tertinggal. Di sini murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalani ketika melanggar salah satu peraturan yang ada di sekolah. Namun, guru di sini tetap harus memantau murid saat anak-anak itu mengerjakan tugas atau konsekuensi dari pelanggaran tadi. Yang terakhir, ini adalah posisi kontrol yang paling baik, yang paling bagus untuk bapak ibu guru, yaitu di sini adalah sebagai manajer. Jadi saya pun juga mencoba belajar bapak ibu guru bagaimana menangani anak. Mungkin kalau Bu Fitri penanganannya seperti apa, Bu April seperti apa, Bu Rina seperti apa, itu akan berbeda dengan saya. Namun posisi yang paling bagus yaitu adalah manajer.
Bagaimana perasaanmu ketika membuat kesepakatan kelas dengan teman-temanmu? Jika ada kesepakatan kelas, kita akan menjadi disiplin. Kemudian Bisa nyaman di dalam kelas. terus teman-temanmu melanggar kesepakatan kelas yang kemarin, apa yang sudah Bu Dewi lakukan? Akan menasehati dan berbicara dengan sopan. Ya. Mau tanya, apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu penting bagi kamu di sekolah? Iya, soalnya agar bisa rukun dengan teman. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau ada yang agar tidak ada yang bertengkar. Kemudian kan banyak ini sering teman-temanmu itu melanggar peraturan. Nah, ketika melanggar peraturan itu apa yang harus dilakukan kira-kira? Menasehatinya agar tidak melakukan lagi. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Menurut kamu apakah penting pembuatan kesepakatan kelas? Sangat penting Kenapa? karena bisa mengingatkan anak-anak untuk disiplin. Disiplin. Apakah teman-temanmu juga sering melakukan pelanggaran disiplin? Contohnya apa di kelas? Contohnya terlambat masuk kelas. Nah, kira-kira kalau terlambat masuk kelas, keyakinan kelasnya apa? Dinasihati. Selain itu, apakah ada kesepakatan kelas 4 itu disuruh menarikan atau menyanyikan lagu daerah atau nasional ketika temanmu terlambat?